Baik, ada beberapa teman yang izin di kelas ini, ada beberapa halangan, ada yang sakit, kita doakan yang sakit semoga ya, dan yang sehat selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian tentang materi naibul fa'il, mubtada dan khobar? Ini penting untuk diketahui ya. Caranya adalah yang dasar di dalam belajar membaca kitab. Ini yang dari kedua. Ya, sulit. Baik, kita lanjut ya. Sebentar ya. Rumus sedikit ya, analisis khobar ya. Khobar adalah khobar kalimat ya, mubtada dan khobar. Dhamma karena termasuk rofanya adalah i'rabnya rofa. Ini sangat mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Yang khobar ghair mufrad ya. Y, apakah dia berupa jumlah ismiyah? Karena kita ingin analisis khobar ghair mufrad, maka kita tentukan kalau dia ghair mufrad dia termasuk jar majrur atau dharaf madruf. Karena yang ghair mufrad dia ada dua. Kemudian masing-masing ini dibagi menjadi dua. Berarti ada 4 kan? Ya. Udah rofa atau nasab atau jar ya. Karena dia sebagai khobar, maka dia mahalnya. Contohnya Zaidun Fidari, dia adalah huruf jar, majrurnya adalah dusunan Fidari adalah jar majrur. Mahalnya rofa. Ya, kenapa kok pakai istilah mahal ya? Karena dia bukan isim yang berubah, dia bukan isim yang mu'rab. Jadi seperti istilah mahal itu untuk dhamir atau untuk isim-isim yang mabni atau untuk jumlah atau sibul jumlah seperti ya, dia posisi sebagai khobarnya Zaid, maka fidari mahalnya rofa, bukan i'rabnya rofa tidak. Indaka adalah dhorof madruf. Indaka dia di mahal rofa atau di posisi rofa karena menjadi khobarnya mubtada. Oke. Dari sini apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Apakah? Ya, lanjut Ustaz. Baik, bagaimana? Iya, sudah. Oke. Sebentar ya Bapak ya. Kita langsung ke praktek ya Bapak Ibu sekalian. Kita praktek. Iya, iya. Silakan kalau Ustaz, boleh bertanya? Silakan. Dengan Bapak siapa di sini? Kembalikan ke slide berikutnya. Yayan, Ustaz. Ya, silakan. Ke bab yang mana? Khobar. Yang tadi ada mahalnya. Oke. Di mahalihi itu. Ini kan Pak? Ini? Belum kelihatan Ustaz. Iya. Ini. Kita masih agak belum begitu nyambung masalah penggunaan kata i'rab dengan mahal itu ketika api mahalihi rafun dengan i'rabnya rafa itu seperti itu. Penggunaan mahal dengan i'rab itu. Bapak, suaranya terputus-putus Bapak. Sebentar ya, Bapak. Iya. Perbedaan menggunakan mahal dengan i'rab itu posisinya seperti apa, Ustaz? Oke. Saya jelaskan ya. Sebenarnya ini sudah ada kalau nggak salah di bab apa ya kemarin itu kalau nggak salah di bab fa'il ya. Di bab fa'il itu ada sedikit tentang tip ya atau catatan. Cari ya Bapak ya. Iya. Ada. Saya tutup dulu. Saya sudah jelaskan juga ya Bapak. Kali waktu itu saya belum masuk Ustaz di Zoom-nya juga. Saya lupa lagi di. Bentar ya.
materi 17. Oke, saya akan cek Ya, ya, screen. Ustaz. Layar saya sudah bisa dilihat Bapak? Sudah muncul? Belum Ustaz. Sudah kan? Iya, sudah. Sudah ya. Catatan ya, di sini ada Iya, iya. mahal. Ini ada di materi yang ke-17 ya Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan dicek materinya, modulnya. Di sana sudah saya jelaskan juga. PDF-nya juga sudah saya bagikan di grup. Silakan dicek di materi yang ke-17. Di sini Iya, saya iya. akan jelaskan sedikit. Catatan mahal ya. Tadi kan ada mahalnya rofa atau i'rabnya rofa. Iya. Ya, seperti itu. Mahal adalah istilah yang hanya berlaku untuk isim yang mabni atau untuk susunan kalimat tertentu. Ya, saya ulangi. Istilah mahal ini hanya untuk isim yang mabni. Jadi untuk isim-isim yang mabni, kalau di materi kelas ini isim yang mabni itu ada 3, isim isyarah, isim mausul, dan istifham. Seperti itu kan? Isim domir, isim isyarah, isim mausul. Ya, isim isyarah, isim domir, isim mausul. Ya. Nah, untuk isim-isim ini kalau di dalam istilahnya kita menganalisis, kita gunakan istilah mahal. Oke. Nah, untuk isim-isim yang mu'rab yang 10 mulai dari isim mufrad, isim tasniyah, jamak, kemudian asmaul khamsah, maka kita bisa menggunakan i'rabnya rofa misalnya. Ada lafadz di situ az-zaidani qaimani, az-zaidani. Nah, az-zaidani dia sebagai mubtada misalnya. Az-zaidani qaimani. Az-zaidani dia sebagai mubtada. Mubtada itu i'rabnya rofa. Az-zaidani adalah mubtada, i'rabnya rofa. Karena zaidani termasuk isim musanna, dan isim musanna termasuk isim yang mu'rab atau yang bisa berubah. Nah, ada contoh yang kedua misalnya sama-sama mubtada adalah ana qaimun. Ana qaimun. Saya sedang berdiri misalnya. Nah, ana dia posisinya sebagai mubtada juga. Tapi dia adalah domir. Domir itu hukumnya mabni. Maka kita tidak bisa mengatakan ana adalah domir, i'rabnya rofa. Tidak boleh. Kita menggunakan ana adalah domir. Mahalnya rofa. Kenapa? Karena menjadi mubtada. Dan dia adalah isim yang mabni. Karena dia mabni, maka dia pakai istilah mahal. Oke? Jelas ya di sini Bapak? Bisa dipahami? Iya. Oke. Mahal adalah istilah yang hanya berlaku untuk isim yang mabni atau untuk susunan kalimat tertentu. Contohnya adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Tadi di bab khobar yang ghair mufrad itu kan ada 2. Jumlah dan sibul jumlah. Jumlah ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi lafaz Zaidun qoma abuhu, maka lafaz qoma abuhu kita pakai istilah qoma abuhu, jumlah fi'liyah, mahalnya rofa. Karena kenapa? Karena menjadi khobarnya Zaid. Seperti itu ya Bapak ya. Baik Ustaz. Bisa dipahami ya? Iya Ustaz, jelas. Ada di materi yang ke-17 ya. Jika dalam lafaz yang mu'rab 10 kita bisa menggunakan istilah i'rabnya rofa atau i'rabnya nasab, maka dalam lafaz yang mabni kita harus menggunakan istilah mahalnya rofa atau mahalnya nasab. Contohnya mahalnya rofa atau nahnu mahalnya nasab dan seterusnya. Dan dalam susunan kalimat jumlah fi'liyah mahalnya rofa. Contohnya tadi di Zaidun qoma abuhu. Ya, qoma abuhu adalah jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Dan dia posisinya atau mahalnya adalah rofa. Karena kenapa? Dia seperti posisinya khobar. Maka dia hukumnya juga atau mahalnya rofa. Dengan khobar kan hukumnya rofa kan? Maka fi'liyah dia mahalnya rofa. Seperti itu ya Bapak ya. Kemudian ini yang ketiga, yang penting juga untuk semua jenis huruf yang mabni, mereka tidak punya mahal dalam i'rab. Nah, untuk huruf jar, huruf nasab, ya, atau huruf jazm, mereka tidak punya mahal dalam i'rab walaupun huruf-huruf ini hukumnya mabni. Ya. Jadi istilah mahal hanya berlaku untuk isim, bukan huruf. Ya, saya ulangi. Istilah mahal berlaku untuk isim yang mabni, bukan huruf yang mabni. Paham ya? Karena huruf yang mabni
tidak punya mahal di dalam i'rab. Bisa difahami Bapak? I'rab. Bisa Iya, difahami. iya. Baik. Apakah ada pertanyaan yang lainnya Bapak? Silakan. Baik, kita untuk praktek kita tidak terfokus pada bab ini saja ya Bapak ya. Kita nanti tentang tanda jar atau tanda nasab, pokoknya yang ada di dalam contoh. Oke. Apakah layar saya bisa dilihat Bapak? Sudah muncul? Bisa, sudah, Ustaz. Oke. Di sini ada praktek i'rab ya Bapak ya. Kita praktek sedikit-sedikit ya. Kita tidak kurang jelas tentang bab ini, tentang i'rabnya. Di sini ini saya ambilkan secara random. Nah, kira-kira ini bacanya seperti apa Bapak? Siapa yang ingin mencoba membaca? Boleh Pak. Silakan. Saya bisa. Setan. Siapa di sini? Setan. Bukan Yayat dulu. Saya juga boleh. Bapak Yayat, silakan. Setan. Bapak Yayat. Mencoba. Bentar, masih macet-macet sinyalnya. Baik, silakan bisa dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i. Benar kata? Ya, betul. Tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis Hasan rawah at-Tirmidzi. Hadisun Hasan. Wa ghairuhu. Hasanun rawahu Tirmidzi. Hadisun hasanun wa ghairuhu wa ghairihi Rawahu Tirmidzi. Hasan wa ghairuhu wa ghairuhu wa ghairuhu. Asyarah. Oke, cukup. Saya akan yang lainnya, silakan. Yang lainnya ingin mencoba melanjutkan? Dengan Bapak siapa? Coba. Yang ingin melanjutkan siapa? Ada yang ingin melanjutkan? Arsadana Nabi sallallahu alaihi wasallam Dari. fi hadal hadis ilal tariqil ladzi yablughu bihi Yablughu bihil abdi Abdu apa abda atau abdi? bihi abda Abdu. Yablughu bil abdu. Terus kamari atau kamal atau kamalu? Kamala. Dinihi. wa husni islama Wa husna islamihi. Ya. wa salaha amalihi. Fabayana anna mimma yazidu islamil mar'i husnan yazidu islamul mar'i. Husnan ayyada'a ma la ya'nihi wala yufiduhu fi amri dinahu wa akhirati. Baik. An ini kalimat apa Bapak? Bapak Ibu sekalian? Kalimat apa? Huruf. Abi. Kalimat apa? Kalimat. Saya ulang yang awal. Kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat apa tandanya isim? Tanda isimnya apa? Ya. Oke. Abi i'rabnya apa? I'rabnya apa? I'rabnya jar. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya? Ya. Tanda jarnya adalah ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Asmaul khamsah. Karena termasuk asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah itu kalau apa namanya? Kalau jar ditandai dengan ya, betul? Oke. An abi
Abi dia sebagai mudhof. Oke. Dia sebagai mudhof. Berarti Hurairah sebagai apa di sini, Bapak? Ya, mulai. Mudhof ilaih itu i'rabnya apa, Bapak? Kasrah. I'rabnya apa? Jer. Tidak ada i'rab kasrah itu, tidak ada. I'rab itu rafa, nasab, jer, jazm 4. Tidak ada i'rab kasrah. Jer. I'rabnya Jer. jer. Baru tanda jernya apa? Kasroh. Kasroh. An Abi Hurairah Hurairah. ta. Itu ya. Kasrahnya mana kalau begitu? Kata berarti kan. Tanda jernya apa? Rofa. Bapak. Tadi kan i'rabnya jer. Oh. Benar? Oke. Ya. Sekarang kita ingin menemukan tanda jernya apa? Kita jangan kembali ke rafa lagi. Ya, sudah kita jer. Ocer. Isim goer. Tanda jernya apa dulu? Tanda jernya apa? Fathah. Oke. Kenapa Fathah. fathah? Kenapa fathah? Kenapa fathah? Isim nama. Isim ghairu Izim. Munsharif. Ilatnya ada berapa, Bapak? Oh, Munsharif ya. Munsharif. Ilatnya ada berapa? Ada 10 tan. Ilatnya Hurairah ini ada berapa? Ilat cuma 1 dan 2 aja. Nggak ada yang 10. Oh. Ya, ini ada ya Bapak Ibu sekalian, kalau masih bingung nanti Bapak Ibu sekalian bisa membuka bab pembahasan isim-isim yang mu'rab. Yang ke-10 itu ada isim ghairu munsharif. Nah, di situ ada isim ghairu munsharif itu ada 2, ada 1 ilat, ada 2 ilat. Yang 1 ilat itu ada 3, sifat muntal jumu', terus ada alif tasniyah ya. Ada ta'nis ya. Kemudian yang ilat 2 itu ada 2, nama dan sifat. Nama itu ada 6 hal. Nama itu, nah di sini Hurairah adalah nama dan juga apa? Ta'nis. Oh iya. Tatanis. Berarti 2 ilat. Hurairah nama dan juga di sini ada tak ya. Secara lafaz saja dia ta'nis, secara makna dia laki-laki. Tetap dia hukumnya adalah isim ghairu munsharif. Kalau jer ditandai dengan kasroh. Dengan apa? Kata. Dengan Kasroh. kena cepat Bapak ini. Dengan dom, Doma. dengan fathah. Kata. Ya. Tadi kan kita bacanya an Abi Hurairah ya, bukan Abi Hurairah. Ya. Oke, jelas ya Bapak ya. Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya ini kalimat apa? Kalimat fi'il madhi. Kaidahnya setiap fi'il harus punya fa'il. Mana fa'ilnya Bapak? Allah. Lafzul jalal. Nah, dia fa'il. I'rabnya apa fa'il itu Bapak? I'rabnya rofa. I'rabnya rofa. Rafa. Nggak ada i'rab dhammah itu. I'rab itu rofa, nasab, jer dan jazm 4 ini. Ya. Iya. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya apa? Doma. Doma. Kenapa doma? Karena termasuk isim mufrad. Radhiyallahu anhu. An dari sini huruf jar. Hu. Nah, kita bahas tentang masalah tadi mahal. Hu ada apa? Hu adalah apa di sini? Domir. Mabni apa di sini? Mabninya apa? Mabni doma. Anhu. Mahalnya apa mahalnya? Mahal rofa. Mahalnya apa? Rofa. Mahalnya Majrur. Mahalnya jer. Kenapa Jer. mahalnya jer? Karena dia kemasukan huruf jer. Cer ya. Isim kalau kemasukan huruf jer itu hukumnya kan jer kan? Majrur. Kalau kemasukan huruf jer hukumnya jer. Nah, domir kalau kemasukan huruf jer juga hukumnya mahalnya jer. Betul? Cer. Oke. Ola. Di sini adalah fi'il. Fa'ilnya mana? Fi'ilnya adalah domir yang tersimpan di dalamnya yang kembali kepada Abi Hurairah. Jadi, Abu Hurairah berkata, dia menyampaikan kembali sabda Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fi'il
Mana fa'ilnya Bapak Ibu sekalian? Rasulullah. Rasulullah. Rasulu ini. Rasulullah. Rasulu dia sebagai fa'il. I'rabnya apa? Fa'il i'rabnya apa? Rafa. Rafa. Fa'il i'rabnya rafa. Tanda rafanya apa? Doma. Kenapa doma? Mufrad. 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 Oke. Rasulu dia fa'il i'rabnya rafa, tanda rafanya doma karena termasuk isim mufrad. Dia Mufrad. juga sebagai mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Lafaz jalalah. Abdul Jalal. Lafdil jalalah. Lafdil Abdul jalalah ya. Jalal. I'rab dia mudhof ilaih. I'rabnya Jer. ya. Ajrun. I'rabnya jer ya. Jadi saya ulangi ya. Ini catatan besar untuk kita semuanya. Silakan diingat-ingat mulai hari ini sampai terakhir nanti ya. Kalau ditanya i'rabnya apa? Jawabannya kalau enggak rafa, nasab, jer dan jazam. Jelas ya Bapak ya? Karena i'rab itu ada 4. Kalau enggak rafa ya nasab, jer dan jazam. Jadi kalau ditanya ini i'rabnya apa? Jawabannya kalau enggak rafa, nasab, jer dan jazam. Oke, bisa dipahami ya? Nah, Rasul mudhof lafdzul jalalah sebagai mudhof ilaih. I'rabnya mudhof ilaih itu i'rabnya apa? Jer. Tanda jernya apa? Kasroh. Nah, tanda jernya di sini kalau bahasa kitab ya. Saya uraikan dulu ya. Kalau secara bahasa Arab itu wa alamatu jarhi kasrul ha'i ta'dziman. Tanda jernya lafdzul jalalah adalah kasroh haknya. Haknya lafadz hak di kasroh. Kenapa kok di kasroh? Ta'dziman lillah. Kita ingin mengagungkan lafdzul jalalah. Istilahnya kita menghormati lafdzul jalalah. Jadi yang jer itu kan kalau secara apa namanya? Secara bahasa artinya adalah turun ya. Kalau rofa itu kan di atas. Rofa itu di atas. Nasab itu yang lurus, maka nasab itu dengan fathah. Kalau jer atau khafat itu yang turun. Jer atau khafat itu turun. Nah, karena lafdzul jalalah itu kalau bahasa kitab ya, wa alamatu jarhi kasrul ha'i ta'dziman. Ini sebagai maklumat aja. Oke, qala Rasulullah sallallahu alaihi. Shalla fi'il lafdzul jalalah fa'il sallallahu ya. Kemudian alaihi, ala dan hi. Nah, hi. Ini kalimat apa, Bapak? Kalau saya tanya kalimat apa? Kalimat isim. Isim apa? Isim apa? Isim Domir. domir. Hukumnya apa? Hukumnya mabni. Hukumnya mabni. Mabni, isim yang mabni itu kita pakai istilah apa? Istilah mahal. Mahalnya apa di sini, Bapak? Mahalnya apa? Mahal jer. Kenapa? Karena kemasukan huruf jer ala. Jadi kalau ala masuk pada domir itu menjadi alaihi. Kalau ha, alaiha. Kalau na, alaina. Seperti itu ya Bapak ya. Kenapa kok seperti itu? Ya memang seperti itu bahasa. Bahasa Arab ya memang segitu. Ya, enggak semuanya itu harus ada ilatnya atau alasannya. Seperti itu ya Bapak ya. Sebenarnya walaupun ada alasannya, tapi kita tidak harus jelaskan semuanya. Wa sallama, wawu di sini huruf, sallamat fi'il. Fa'ilnya mana? Fi'ilnya adalah tersimpan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min. Kalimat apa Bapak? Min. Kalimat kalimat apa? Kalimat huruf apa? Huruf jer. Jadi huruf itu tidak punya mahal di dalam i'rab. Paham tadi ya? Tadi kan yang punya mahal itu cuma isimnya mabni. Husni. Kalimat apa? Isim. Majrur. Ya, ini juga catatan. Kalau ada pertanyaan, ini kalimat apa? Jawabannya kalau nggak isim, fi'il atau huruf. Oke. Karena pembagian kalimat itu kalau nggak isim, ya fi'il ya huruf. Jadi kalau ditanya, husni kalimat apa? Kalimat isim. Oke. I'rabnya apa, Bapak? Jer. I'rabnya jer. Kenapa kok jer?
Kenapa jer? Karena ada huruf J. Mufrad. Ada huruf Ada huruf jer. Isim mufrad. Tanda jernya apa? Kasrah. Kasro. Tanda jernya kan? Kasro. Kenapa kasro? Karena termasuk isim mufrad. Oke. Min husni, dia sebagai mudhof. Mudhof ilaihnya mana? Islam. Islami. Islam sebagai mudhof ilaih husni. Islam mudhof ilaih itu hukumnya i'rabnya apa? Jer. Jer. Betul? Dan jer, tanda jernya apa? Tanda jernya adalah Kasrah. Kasrah. Kenapa? Karena termasuk isim mufrad. Mufrad. Islam ini sebagai mudhof ilaihnya husni, dia juga sebagai mudhofnya mar'i. Oke. Islam sebagai dia punya dua kedudukan. Dia sebagai mudhof ilaihnya husni, dia juga sebagai mudhof dari mar'i. Maka Islam mudhof, mar'i sebagai apa di sini? Mudhof ilaih. Terus sekali mudhof ilaih itu i'rabnya apa? Jer. Jer. Ya. Jer. I'rabnya jer, tanda jernya apa? Kasrah. Kasro. Ya. Tarkuhu. Nah, tarkuhu. Nah, ini kenapa kok dibaca tarkuhu? Ya, ini sebenarnya masuk di dalam pembahasan mubtada dan khobar. Cuma ini lebih lanjut lagi ya. Ini namanya mubtada muakhir ya, Bapak Ibu sekalian. Mubtada yang diakhirkan. Ya. Jadi kapan itu mubtada diakhirkan? Yaitu ketika khobarnya berupa huruf jar seperti ini ya. Ya. Tarkuhu dia sebagai mubtada muakhir ya. I'rabnya apa? Mubtada itu i'rabnya apa? Tarku ya, tarkunya saja. Rafa. Tanda rafanya apa? Dhamma. Karena termasuk isim mufrad. Min husni islamil mar'i tarku tarku sebagai mudhof, sebagai apa? Mudhof ilaih. Betul, saya tahu itu domir, tapi domirnya dia posisinya apa? Posisinya sebagai mudhof ilaih. Mabninya mabni apa? Mabni dhamma. Hakikatnya mabni apa? Mabni dhamma. Baru mahalnya apa? Mahalnya rofa. Mahalnya roh. Mudhof ilaih. Mahalnya roh. Oke. Tarku sebagai mudhof, sebagai mudhof ilaih. Ya. Dhamir mabni dhamma, mahalnya jer karena dia sebagai mudhof ilaih. Ma ini isim mausul ya, ini nanti kita lewati aja. Ini masih nanti ada pembahasan di selanjutnya. Ma ini sebagai isim mausul. Isim mausul nanti ada banyak ya. Dan dia ma isim mausul bimakna alladzi, maknanya alladzi. Dia posisinya sebagai objeknya tarku. Ya, tarku itu isim sifat yang isim masdar yang mengamalkan amalnya fi'il, apalagi nanti ada Bapak sekalian ya, kita tinggalkan aja dulu ya biar gak bingung. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Arsyada. Nah, oke di sini. Arsyada. Di sini arsyada sebagai dia adalah kalimat apa Bapak? Kalimat apa arsyada? Fi'il apa Bapak? Fi'il apa? Fi'il madi. Oke. Arsyada mabni fathah. Fi'il madi itu hukumnya mabni fathah. Mabni fathah. Oke. Na sebagai apa? Na itu kalimat apa? Domir Domir apa di sini? Domir mabni hukumnya apa? Hukumnya mabni. Mabninya apa? Mabni sukun. Mahalnya apa Bapak? Mahalnya? Bukan. Mahalnya nasab ya. Karena dia menjadi objek. Arsyadana. Arsyada itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Arsyada artinya telah menunjukkan atau telah memberikan pelajaran atau telah memberikan petunjuk. Nah, kepada siapa? Kami. Kepada kami. Nah, baru kita cari fa'ilnya arsyada. Siapa fa'ilnya arsyada? An-Nabiyyu. An-Nabiyyu. Berarti
An-nabi sebagai apa di sini? Fa'il. Fa'il. Fa'il i'rabnya apa? Rafa. Tanda rafa'nya apa? Doma. Iya. Ma. Kenapa Nabi doma? Kenapa doma? Isim mufrad. Karena isim Karena isim termasuk mufrad. isim mufrad Mufrad. ya. Jadi tanda rafa itu tidak ada ya ya Bapak ya. Oh iya. Ya, Tanda rafa itu cuma 4, doma, wawu, alif dan nun. Betul? nun. Tidak ada ya ya. Arsyadana an-nabiyu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, fungsi kalau kita bisa menganalisis itu dan kita bisa memberikan tanda i'rab, ya ini kita bisa membaca dengan bacaan yang benar sekaligus kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar ya. An-nabi arsyadana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadithi, ini cukup mudah, fi huruf jar, maka hadza ini Mabni. kalimat apa? Hadza Isim isyarah. isim. Isyarah. Kalimat apa? Kalimat isim isyarah. Hukumnya apa? Isim isyarah. Hukumnya Mabni. 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 Mabni apa? Mabni apa? Mabni Mabni sukun. mabni Mabni sukun. fathah. Mabni sukun. Mabni sukun. Nah, mahalnya apa dia, Bapak? Majrur. Jar. Mahalnya Nasob. mahalnya jar. Jar. Mahal jar. Kenapa kok mahal jar? Karena kemasukan huruf Kemasukan Jar. jar. jar ya. Fi hadzal hadithi, dia mudhof, hadis sebagai mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih. Ila tariqi alladhi yablughu, ya blughu ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari, ya hukumnya apa fi'il mudhari? De rofa. Hukumnya Apa? mu'rab. Mu'rab. Ya. Kapan fi'il mudhari itu mu'rab? Ayo, kemarin sudah ada. Kapan fi'il yang mu'rab itu cuma satu. Apa itu? Fi'il mudhari yang tidak bersambung, Kemasukan. Masukkan amil. yang tidak kemasukan amil. Itu kalau yang rofa. Kita ingin fi'il mudhari yang mu'rab itu cuma satu, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu yang mewajibkan Yang binahnya menguatkan binanya. atau merubah i'rabnya seperti itu ya. Oke. Ya belughu, dia fi'il, fa'ilnya mana Bapak? Fa'ilnya adalah ya belughu. Abdu. Bihi Abdu. al-abdu. Fa'ilnya abdu. Abdu. Abdu sebagai fa'il, i'rabnya rofa. Rafa. Tanda rofanya adalah dhamma karena termasuk isim Doma. mufrad. Mufrad. Baik Bapak, ini saya rasa waktunya hampir selesai ya, tinggal setengah menit ini. Saya rasa cukup di sini, Bapak. Cukup Bapak di sini. Apakah kita lanjut sesi Ada 3? Ya, nanti diulangi lagi, Ustaz. Oke. Bagaimana Bapak? Cukup ya? Iya, cukup dulu. Ini Apa- ada rekamannya, Ustaz. Apa kita lanjut sesi 3 sebentar? Boleh, Ustaz. Boleh lah, langsung. Oke, kita lanjut sesi 3 ya. Amina wa